Apakah itu adil ketika broker properti yang bekerja dan orang yang baru yang bekerja atau bekerja kantoran itu tidak membantu apa-apa? Kerja full time adalah orang yang memiliki data valid, itu pasti akan dikejar kok sama agen properti atau broker properti untuk kerjasamanya. Nah, tinggal nanti bagaimana cara pembagian profit sharingnya aja. Itu hanya kesepakatannya. Itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Apakah itu adil ketika broker properti yang bekerja dan orang yang baru yang bekerja atau bekerja kantoran itu tidak membantu apa-apa? Jangan mengklaim tidak membantu apa-apa. Ketika ada broker properti atau agen properti yang mengatakan bahwa enak ya, kamu cuma duduk aja nanti dapat, jauhi, jangan ajak kerjasama. Karena apa? Dia tidak sadar bahwa data yang dia pegang itu ada dari mana startnya. Ya dari teman-teman yang bekerja full time di kantor. Nah ini yang harus benar-benar dipahami, ini yang harus dipelajari oleh teman-teman yang bekerja di kantor, bahwa tidak semua broker properti memahami akan hal ini. Ada yang tahu-tahu, nggak mau, ada yang ngoceh. Broker properti yang julid-julid seperti ini tinggalkan. Cari yang diajak kerjasama enak, yang pembagian kerjanya jelas, akadnya serius, akadnya benar-benar serius, benar-benar jelas semuanya, ajak kerjasama. Ketika itu tidak bisa diajak kerjasama, tinggalkan. Masih banyak yang lain. Nah, apakah itu juga jaminan bahwa kerjasama itu akan langgeng? Ya itu semua tergantung dari kedua belah pihak. Baik itu dari pihak teman yang bekerja full time dan buat agen properti atau broker properti. Apakah teman yang full time bisa meraih keuntungan yang banyak dan bisa belajar menjadi broker properti? Bisa. Gunakan waktu yang sekecil, yang semepet-mepetnya, dimaksimalkan semaksimal-maksimalnya. Kayak mempelajari bagaimana cara menjual properti via online, bagaimana cara berkomunikasi sama calon pembeli. Buyer atau calon pembeli bisa dipastikan 75% mereka akan survei lokasi adalah di waktu libur atau weekend. Jika ada di waktu jam kerja itu 1:sekian. Dan bagaimana jika kita ingin berkembang, tidak hanya memasrahkan sama agen properti atau broker properti. Jadi kita tetap bisa memanfaatkan waktu di mana kita masih full sibuk di kantor, tapi kita bisa membagikan waktu atau sedikit waktu untuk ikut jualan properti juga. Gampang. Yang sudah pernah saya, ini disclaimer ya, artinya saya juga pernah merasakan itu. Jadi memanfaatkan media sosial saat ini adalah kunci utama kesuksesan dalam segala hal. Tidak hanya produk, tidak hanya perusahaan, tidak hanya UMKM ya, semua sosial media itu sangat berpengaruh. Broker properti pun namanya sosial media sangat penting. Ingat, the power of social media itu sangat berpengaruh sekali. Baik itu melalui Instagram, YouTube, Facebook, terus TikTok, semua bisa kita pakai, semua. Baik mau yang gratisan atau mau yang premium. Kita pasang, kayak tadi saya bahas, bahwa kita pasang di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat kita sudah harus siap-siap. Sabtu, Minggu atau waktu yang libur adalah handphone jangan sampai susah dihubungi. Karena apa? Rata-rata calon buyer itu tidak, ya ada yang langsung minta survei lokasi, ada yang cuman baru tanya-tanya by telepon. Jadi kunci utamanya adalah ketika kita mau menjual properti dalam posisi yang seperti itu, kita harus sabar. Baik menghadapi calon pembeli maupun menghadapi agen properti.
Kenapa saya mengatakan sabar? Karena kondisinya sama juga ketika agen properti atau broker properti, ketika ada orang yang nanyain objek tersebut, pastinya mereka juga selalu akan berkomunikasi terus sama kita yang bekerja, karena kita juga membagikan informasi ke mereka. Mereka juga nggak akan serta-merta jalan begitu aja tanpa ada informasi atau petunjuk dari kita. Itu gimana? Masih ada yang dibingungan? Terakhir, nah ini terakhir adalah kode etik. Kita berbicara kode etik, kita berbicara tentang etika. Semua ada etikanya, semua ada aturannya. Ketika kita sudah membagikan informasi itu terhadap agen properti atau broker properti, ya minimal ketika mereka pada nanya untuk kelengkapan data, untuk bagaimana cara surveinya atau data apa yang kurang, ya kita jangan sampai menghambat. Segera direspon ketika emang lagi sibuk, ya informasikan bahwa sedang sibuk, nanti akan saya hubungi kembali. Saya pernah punya pengalaman ketika saya kerjasama sama salah satu rekanan yang beliau sibuk sekali dan banyak banget objek yang ditawar, yang bukan yang ditawarkan, yang dipasrahkan ke kami. Nah, cuman sayangnya satu, kenapa saya harus menghentikan kerjasama itu? Karena susah berkomunikasi. Sedangkan saya maunya adalah mudah berkomunikasi ke orang itu, bukan langsung ke ownernya ya. Enggak, etikanya adalah broker properti ketika dipasrahin untuk membantu dan melalui salah satu orang atau melalui kita yang sebagai pekerja harian atau pekerja full time, ya etikanya kan cuma sama orang itu, enggak sama langsung owner. Tuh, kalau langsung owner, ya kita kan nggak ngerti loyalitas dari masing-masing seperti apa. Itu kode etik aja. Kita berbicara kode etik. Ini yang pertama. Yang kedua, kode etiknya adalah ketika kita punya tanggung jawab pekerjaan yang full time, jangan akhirnya kalah hanya karena freelance. Seperti yang dari awal pembukaan video saya mengatakan bahwa ada beberapa poin. Salah satunya saya sudah mengatakan bahwa apakah ini kategori selingkuh. Nah, ini kenapa bisa mengatakan selingkuh? Karena ya manajemen pasti kalau mengetahui karyawannya ada yang memiliki atau menjalankan double kerjaan, dan yang salah satunya adalah di luar fokus dari kerjaan utamanya, itu otomatis pasti nggak rela. Itu pasti nggak rela. Manajemen pasti sangat-sangat tidak rela. Itu pasti. Sudah saya pastikan bahwa itu ya bahaya. Nah, disinilah saya mengatakan kode etik yang harus kita jalankan. Apalagi ketika kita menjadi seorang broker properti atau agent properti, itu ya juga harus fokus sama kerjaannya. Tidak serta-merta kita santai-santai, enggak. Kita harus juga fokus juga. Nah, bagaimana caranya, etikanya yang kita harus jalankan? Yaitu kita harus bisa memahami. Yang pertama, ya saya sebutkan bahwa jangan putus komunikasi sama agen properti atau broker properti yang sudah kerjasama sama kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau berkembang atau mau tidak hanya memasrahkan ke broker properti, ya berarti ketika waktu luang ada calon pembeli yang mau survei lokasi, ya kita harus siap untuk melayani itu. Nah, itu etika yang harus kita jalankan. Jangan sampai dari beberapa poin etika ini kita langgar dan akhirnya apa? Kacau semuanya. Jangan sampai. Oke, begitu. Gimana? Apakah ada gambaran atau masih bingung atau mau mencoba? Nah, pesan saya cuma satu. Apapun ceritanya, silakan cobalah. Step by step. Ya tidak 100% apa yang saya katakan itu betul, enggak. Tapi minimal apa yang sudah saya jalankan itu semua yang saya sharekan. Makanya tadi awal saya mengatakan bahwa disclaimer bahwa ini adalah pengalaman dari saya sendiri.
Mungkin teman-teman yang lain atau channel-channel yang lain yang membahas tentang dunia properti dan pekerjaan ada yang lebih bagus lagi. Oke, begitu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, monggo silahkan diklik tombol subscribe-nya. Bagi yang suka nonton video short, silahkan buka. Saya juga bikin video short. Semoga terhibur. Jika terhibur, silahkan klik tombol bintangnya. Begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Saya Dik Numan. See you next. Bye.